Zaman dahulu kala di Sumatera Selatan, tepatnya daerah Sumedang, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Suatu ketika, Serunting menikah dengan Siti, seorang gadis biasa yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Setelah menikah, Siti harus tinggal di istana bersama suaminya. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, namun Siti seringkali terlihat murung. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu, istriku. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Baik, Kanda. Ini sudah lebih dari cukup buatku. Istriku, kau sering terlihat murung. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Kakanda, aku memikirkan adikku, Arya Tebing. Ia tinggal sendirian setelah ibu meninggal. Oh, ternyata itu yang sering membuatmu murung. Bagaimana jika kita ajak saja Arya Tebing tinggal di sini? Benarkah, Kakanda? Terima kasih banyak. Adikku pasti senang tinggal di sini. Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi Arya Tebing di desa. Arya, bagaimana kabarmu? Baik, Kak. Daripada tinggal di sini sendirian, lebih baik kamu tinggal di istana bersama kakak. Benar, tinggallah bersama kami. Dengan begitu, kamu tidak perlu repot-repot lagi bekerja. Maaf Kak, aku hargai niat baik Kakak. Namun, aku lebih suka di sini untuk mengurus kebun peninggalan orang tua kita. Aku heran, mengapa kau menolak tinggal di istana? Tapi, jika ini keputusan Arya, mau bagaimana lagi? Hahaha, Kakak jangan khawatir, aku pasti baik-baik saja. Oh ya, mungkin Kak, Serunting mau melihat kebun belakang? Tentu. Mereka pun pergi menuju lahan di belakang rumah. Nah Kak, ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini akan kita bagi dua, yang setengah untuk Kak Siti dan yang setengah untukku. Kebun ini lumayan luas ya. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas? Buat apa, Kakanda? Biarlah Arya saja yang mengelola. Hanya sebagai tanda saja, istriku, supaya lebih jelas bahwa bagian ini milik kita. Boleh saja, akan ku carikan batang pohon sebagai pembatas. Akhirnya, ditancapkanlah batang pohon sebagai pembatas lahan di satu sisi milik sang Arya Tebing dan di sisi lainnya milik sang Siti tentunya. Kak, ini batang pohonnya akan ditancapkan di tengah-tengah ladang kita. Iya, adikku. Aku percaya padamu. Berarti di sebelah barat adalah kebun milik Arya dan sebelah timur adalah kebun milikmu, istriku. Waktu berlalu dengan cepat hingga suatu ketika di batang pohon itu tumbuhlah jamur berwarna emas. Namun jamur warna emas itu hanya tumbuh di kayu yang mengarah ke lahan milik Arya Tebing. Sementara di bagian milik Siti hanya ditumbuhi jamur biasa. Hal ini membuat Serunting merasa iri.
Yuhu, jamur emas, aku akan kaya. Arya Tebing, kamu pasti telah berbuat curang. Kau pasti telah membalikan batang pohon sehingga jamur emas itu mengarah ke kebunmu. Hah? Apa maksud kakak? Aku tidak pernah melakukan itu. Halah, kau pasti berbohong. Banyak alasan kau. Tapi kak, Jika kau berani, ayo lawan aku. Arya Tebing tampak bingung menanggapi perilaku kakak iparnya itu. Tentu ia akan kalah karena Pangeran Serunting adalah pangeran sakti dan kuat. sebentar kak, beri aku waktu 2 hari untuk berpikir. Baiklah, jika itu yang kau mau. Berlatihlah selama 2 hari itu. Malamnya, Arya Tebing terlihat bingung. Ia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan pertarungannya nanti. Sehingga pagi harinya Arya Tebing meminta bantuan Kak Siti. Aku dapat ide. Aku tanyakan saja kelemahan Kak Serunting kepada Kak Siti. Arya, bikin kaget saja. Mengapa tidak lewat pintu depan? Kak, ini rahasia. Ada yang ingin aku tanyakan pada kakak. Kamu ingin bertanya apa, adikku? Sampai harus mengendap-endap rumahku. Begini kak, batang pohon pembatas di kebun kita tumbuh jamur emas kak. Tapi jamur emas itu hanya mengarah ke lahanku. Kemudian Kak Serunting menuduhku membalikan batang pohon itu. Dan akhirnya Kak Serunting mengajakku berduel besok kak. Apa? Kamu mau bertarung dengan Kak Serunting? Iya kak, bagaimana ini? Aku sangat takut, pasti aku kalah kak. Duh, bagaimana ya, Dik? Kak Serunting adalah pangeran sakti dan kuat. Kamu pasti babak belur dibuatnya. Tolonglah kak, tolong adikmu ini. Andai Kak Siti tahu kelemahan Kak Serunting. Kelemahan Kak Serunting. Baiklah, akan kuberitahukan kelemahannya. Tapi jangan sampai kau membunuhnya. Bagaimanapun juga Kak Serunting adalah suamiku. Iya kak, aku berjanji. Hari pertarungan pun tiba. Di padang ilalang yang luas, Serunting pun berdiri dengan percaya diri tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing sudah mengetahui kelemahannya. Arya, akhirnya hari ini tiba juga. Ayo lawan aku dan kita buktikan siapa yang benar. Baik kak. Horeg bumi gonjang kanjeng, pedhut mangampa-ampa, sinurung lakuning manungsa, pangwasa kinarya gada, rinegem nganti lali purwada sina, jagat kebegan budi candala, awit tumindak ing manungsa kang sinurung nepsu angkara.
tumuju kekayan aku. Panas api membara akan selalu berkobar di dalam dada ini. Kami, kesatria, tidak akan pernah tunduk pada kejahatan yang menghancurkan. Detik ini kalian kalahkan kami, tapi pada detik ini juga kami akan bangkit 1000 kali lebih kuat. Apa itu? Hanya ilalang itu yang bergoyang. Padahal tanaman lain diam karena tidak ada angin. Sepertinya itu adalah kelemahan Kak Serunting yang dibicarakan oleh Kak Siti. Arya, kemana matamu mengarah? Hiya. Hah? Dari mana kau tahu kelemahanku? Aku diberitahu oleh Kak Siti. Siti, ternyata istriku pun mengkhianatiku. Karena dihianati istrinya, Serunting pun pergi meninggalkan istana dan kampung halamannya menuju Gunung Siguntang. Ia bermaksud untuk bertapa di sana. Setiba di sana, dia bertemu dengan Sang Hyang Mahameru. Wahai anak muda, maukah kau mendapatkan kekuatan gaib? Ya, tentu saja aku mau, wahai Sang Hyang Mahameru. Tapi ada syaratnya. Kau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menyelimuti tubuhmu. Sejenak kemudian, Serunting bertapa di bawah pohon bambu dengan hikmat. Rasa lapar dan segala hal duniawi sudah tak ia hiraukan lagi. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadi lebih kuat. Hari berganti hari, sehingga tak terasa sudah 2 tahun lamanya. Daun-daun bambu menyelimuti seluruh tubuhnya. Hai anak muda, sesuai janjiku akan kuturunkan kesaktian kepadamu karena kau telah berhasil memenuhi syarat dariku. Kesaktian apakah itu? Kesaktianmu adalah setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi sebuah kutukan. Setelah kejadian tersebut, Serunting pergi ke kampung halamannya untuk membalaskan dendamnya terhadap Arya Tebing dan Siti. Di perjalanan pulang, Serunting berpapasan dengan segerombolan pemuda yang ingin merampoknya. Sebaiknya aku segera pulang dan aku balaskan dendamku kepada Arya Tebing dan Siti. Dendam ini akan terus membara sampai Arya dan Siti merasakan akibatnya. Woi, serahkan semua harta yang kamu punya. Pemuda lemah macam kalian ingin merampokku? Tak usah banyak lagak. Cepat, harta atau nyawa. Dasar kurang ajar. Baru aku berjalan sebentar sudah bertemu dengan pemuda seperti kalian yang tidak berguna. Apa kamu bilang? Ayo kawan-kawan, kita serang orang ini. Aku akan mengutuk kalian semua menjadi monyet. Kemudian, Serunting pun melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya ia sampai ke Sumedang dan bertemu dengan Arya dan Siti di kebun mereka berdua. Hei, Arya, kau tak lupa denganku? Hah? Kak Serunting? Ada siapa, Arya? Kak Kanda? Kalian hidup dengan nyaman di sini.
sedangkan dendamku masih membara. Kakanda, sudahlah. Semua sudah berlalu. Berlalu, aku tidak semudah itu melupakan pengkhianatanmu istriku. Padahal kau istriku, tapi teganya kau mengkhianatiku dengan memberitahu kelemahanku pada Arya. Kakanda, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya khawatir Arya kenapa-napa. Kak Serunting, tolong maafkan kami, ampuni kami, Kak. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur, aku kutuk kalian menjadi batu.